Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wahai saudaraku seiman, mari kita renungkan sejenak setiap amalan yang kita lakukan, bukan hanya sholat, puasa, ataupun sedekah. Semuanya sangat bergantung pada satu hal yang mungkin sering kita anggap sepele, yaitu niat. Nabi dalam sebuah hadis meriwayatkan dari Umar bin Khattab bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang menepatkan apa yang ia niatkan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, niat bukan sekedar rukun, tetapi niat adalah ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Anan Hattaki, dalam Islam itu kita mempunyai sebuah ibadah yang tidak terlihat, tetapi pahalanya begitu besar, yaitu niat. Niat itu sendiri adalah ibadah batin atau ibadah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menilai dari apa yang tampak di luar, penampilan kita, harta kita yang banyak, atau seberapa banyak amalan kita yang kita lakukan di dunia. Tetapi yang paling utama dan yang paling mulia adalah isi hati kita, yakni niat kita. Bayangkan deh, kamu sedang melakukan puasa, tapi apakah niatmu hanya sekedar karena puasa Ramadan atau FOMO karena teman-temanmu semua puasa? Tetapi ataukah niatmu emang benar-benar karena Allah? Kalau niatnya karena Allah, maka kualitas puasamu akan naik. Ia bukan menahan lapar saja dan haus saja, tetapi juga menahan hawa nafsu demi ridhonya. Niat yang tulus dan ikhlas juga punya kekuatan yang besar. Dengan niat yang lurus, bahkan ketika amalan kita tidak terlihat oleh orang lain, Allah tetap tahu dan Allah akan menghargainya, karena amal itu tergantung niatnya. Begitu pesan Rasulullah SAW kepada kita. Tetapi ada bahaya yang kadang tersembunyi. Niat kita itu bisa tercampurkan dengan riya, yaitu niat yang bercampur agar orang lain itu mengetahui dan melihat kita baik. Jika niat kita tercampur dengan rasa riya, maka amalan kita bisa kehilangan makna dan keutamaannya. Oleh karena itu, penting sekali untuk terus memperbaharui niat kita. Kita mulai setiap perbuatan dengan mengarahkan hati kepada Allah semata. Lalu, bagaimana sih caranya kita menjaga niat? Yang pertama, mulai dengan niat yang jelas. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu seperti sholat, bekerja, belajar, tanamkan dalam hati, aku melakukan ini demi Allah, bukan demi mendapatkan pujian dari manusia. Yang kedua, refleksikannya secara rutin. Jadi setiap hari itu kita harus meluangkan waktu sedikit untuk kita sendiri untuk mengecek apakah niat ini benar, kenapa aku melakukan hal ini. Nah, jadi jika ada keraguan dalam niat kita, maka kita harus memperbaiki niat tersebut. Yang ketiga, ikhlas dalam tindakan. Tidak usah menunggu orang lain untuk melihat atau mengapresiasi kita. Yang pasti kita harus tahu bahwa Allah selalu melihat dan selalu tahu apa yang kita lakukan. Dengan menjaga niat kita, hidup kita akan membuka pintu keajaiban dalam hidup. Keajaiban pahala, keajaiban amalan yang diterima, bahkan keajaiban dalam doa dan rizki. Karena ketika niat kita lurus, Allah mampu menghadirkan keberkahan yang luar biasa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan setiap niat kami hanya karena-Mu. Luruskan hati kami
terima amalan kami dan karuniakan keajaiban-Mu dalam kehidupan kita. Mungkin cukup sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.